Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Farhani Iskandar, NPM 192191064 dari kelas 2B Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan menjelaskan dan jadi menerangkan tentang salah satu mata kuliah, yaitu ilmu gizi olahraga. Dan di sini saya akan menerangkan tentang kebutuhan energi dan perhitungan kebutuhan energi. Baik, langsung saja. Yang pertama itu pengertian energi. Tubuh memerlukan energi sebagai sumber tenaga untuk segala aktivitas. Energi diperoleh dari makanan sehari-hari yang terdiri dari berbagai zat gizi, terutama karbohidrat dan lemak. Energi yang dipergunakan untuk melakukan pekerjaan dilepaskan dalam tubuh pada proses pembakaran zat-zat makanan. Ada beberapa ahli yang mengemukakan, yaitu Beck dan Al-Matsir, itu mengemukakan bahwa kebutuhan energi seseorang adalah konsumsi energi dari makanan yang diperlukan untuk menutupi pengeluaran energi seseorang bila ia mempunyai ukuran dan komposisi tubuh dan dengan aktivitas yang sesuai dengan kesehatan jangka panjang dan yang memungkinkan pemeliharaan aktivitas fisik yang dibutuhkan secara sosial dan ekonomi. Sumber energi adalah bahan makanan, sumber lemak seperti lemak dan minyak, kacang-kacangan dan biji-bijian. Selain itu, bahan makanan sumber karbohidrat seperti padi-padian, umbi-umbian dan gula murni. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau perubahan pada sesuatu. Tubuh manusia sangat memerlukan energi untuk bisa bertahan hidup. Nah, manfaat energi. Nah, itu metabolisme makanan. Energi sama dengan bahan bakar, di mana motor tidak bisa bergerak tanpa adanya bensin. Begitu pula dengan tubuh. Sistem organ tidak dapat bekerja tanpa adanya energi sebagai bahan bakar. Metabolisme makanan adalah proses tubuh mengubah makanan dan minuman menjadi energi. Proses metabolisme dilakukan oleh organ-organ metabolisme. Dilansir dari Siensing, proses metabolisme makanan membutuhkan 10% dari total energi yang dimiliki tubuh hasil makanan sebelumnya. Kemudian aktivitas fisik. Semua aktivitas fisik baik yang ringan maupun berat membutuhkan energi sebagai bahan bakarnya. Ya jelas, kita menjalankan hobi, misalnya olahraga sepak bola. Dalam hal dasarnya seperti jogging pasti membutuhkan energi untuk melakukannya. Kalaupun energi kita tidak ada atau kurang, sedang tidak fit lah, itu akan mengurangi tenaga kita untuk menjalankannya. Kemudian setelah itu ada beristirahat. Siapa yang di sini yang berpikir bahwa tidur atau beristirahat tidak membutuhkan energi? Tidur dan beristirahat membutuhkan energi karena organ-organ tubuh kita tetap bekerja. Dilansir dari Siensing, tubuh kita menggunakan 50% hingga 80% energi untuk mempertahankan fungsi vital tubuh saat beristirahat. Energilah yang membuat otot dapat berkontraksi atau berelaksasi, sehingga energi dapat dikatakan memompa darah dengan cara menggerakkan jantung oleh otot. Hal ini menyebabkan saat tidur jantung tetap berdetak, darah tetap mengalir, kita tetap bernapas, dan semua organ dalam kita tetap bekerja dengan baik. Tanpa adanya energi saat tidur, organ vital dapat gagal bekerja dan menyebabkan kematian pada tubuh. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan. Kita tumbuh dan berkembang dari mulai bayi kecil yang tidak bisa bicara menjadi remaja yang bisa berhitung, juga mengambil keputusan.
Itu semua karena sel-sel tubuh bertambah dan juga terdiferensiasi. Pertambahan dan diferensiasi sel membutuhkan energi. Inilah mengapa saat bayi mengonsumsi makanan yang berenergi tinggi, bayi tersebut akan cepat besar dan berkembang menjadi cerdas. Sedangkan anak yang mengonsumsi makanan rendah, energi akan tumbuh lebih lambat dibandingkan anak seumurannya. Dan kemampuan berpikir adalah yang membuat manusia berada di puncak rantai makanan. Kemudian itu reproduksi. Rangkaian proses reproduksi membutuhkan energi, dimulai dari proses pembentukan sel telur, proses pembuahan, dan proses menstruasi. Semuanya membutuhkan energi. Kehamilan membutuhkan jumlah energi yang besar untuk dapat membentuk janin dengan tubuh yang sempurna. Kebutuhan energi untuk membentuk janin inilah yang membuat ibu hamil makan lebih banyak dibandingkan saat sebelum hamil. Proses selanjutnya setelah janin terbentuk dengan sempurna adalah melahirkan. Melahirkan membutuhkan sangat banyak energi, terutama pada kelahiran normal. Jadi tidak operasi atau sesar, itu lebih banyak membutuhkan energi. Kemudian sistem energi, sistem anaerobik. Sistem ini menyediakan energi siap pakai yang diperlukan untuk permulaan aktivitas fisik dengan intensitas tinggi. Sumber energi diperoleh dari pemecahan simpanan ATP dan PC yang tersedia di dalam otot pada aktivitas maksimum. Sistem ini hanya dapat dipertahankan 6-8 detik karena simpanan ATP dan PC sangat sedikit. Kemudian sistem energi anaerobik laktik atau lactic exit system. Sistem energi ini terjadi apabila aktivitas fisik terus berlanjut, sedangkan penyediaan energi dari sistem anaerobik laktik sudah tidak mencukupi lagi. Maka energi akan disediakan dengan cara mengurai glikogen otot dan glukosa darah melalui jalur glikolisis anaerobik atau tanpa bantuan oksigen. Kemudian sistem energi aerobik. Energi ini bekerja untuk aktivitas dengan intensitas rendah, low intensity, yang dilakukan dalam waktu lama atau lebih dari 2 menit, long duration. Energi disediakan melalui sistem energi aerobik, yakni pemecahan nutrien bakar atau karbohidrat, lemak, dan protein dengan bantuan oksigen. Sistem energi anaerobik dan aerobik bekerja secara serempak sesuai dengan kebutuhan ATP yang diperlukan tubuh untuk bergerak. Kemudian yang kedua itu perhitungan kebutuhan energi. Komponen yang diperlukan untuk perhitungan kebutuhan energi menurut Kemenkes RI dalam buku Pedoman Gizi Olahraga Prestasi tahun 2014 adalah itu basal metabolic rate atau BMR. Menurut Rahmawati tahun 2015, metabolisme basal adalah banyaknya energi yang dipakai untuk aktivitas jaringan tubuh sewaktu istirahat jasmani dan rohani. Sedangkan menurut Beck tahun 2000, metabolisme basal dapat diartikan sebagai jumlah energi yang diperlukan untuk melakukan berbagai proses dasar bagi kehidupan seperti kegiatan seluler, detak jantung, dan respirasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa angka metabolisme basal AMB atau basal metabolic rate BMR merupakan energi yang dikeluarkan pada saat istirahat atau tidak melakukan aktivitas fisik, hanya organ bagian tubuh yang melakukan gerakan. Secara praktis basal metabolic rate atau BMR seorang dapat dihitung dengan mengalihkan berat badan dengan 24 kalori. Jadi BB berat badan kali 24.
juga dapat ditentukan dengan menggunakan rumus regresi linier. FAO, WHO, UNU 1985 telah mengeluarkan rumus untuk menaksir nilai AMB atau BMR dari berat badan. Kemudian Specific Dynamic Action atau SDA. Menurut Al-Matsir, Cakrawati dan Mustika, Specific Dynamic Action SDA adalah energi tumbuhan yang diperlukan tubuh untuk pencernaan makanan, absorpsi, dan metabolisme zat-zat gizi yang menghasilkan energi. Sedangkan menurut Hidayati dan Rahmawati adalah SDA merupakan penggunaan energi sebagai akibat dari makanan itu sendiri, sehingga dapat disimpulkan bahwa Specific Dynamic Action SDA adalah energi yang digunakan pada saat metabolisme makanan. Specific Dynamic Action SDA untuk berkarbohidrat berbeda dengan protein. Demikian juga dengan lemak. Kemudian menurut Kemenkes RI dalam buku Pedoman Gizi Olahraga Prestasi tahun 2013, pertama, untuk mencerna karbohidrat dibutuhkan sebesar 6-7% dari BMR. Yang kedua, mencerna protein itu 20-30% dari BMR. Yang ketiga, mencerna lemak dibutuhkan sebesar 4-14% dari BMR. Kemudian untuk bahan makanan campuran yang terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak, SDA-nya adalah sebesar 10% dari BMR. Kemudian ada aktivitas fisiknya, itu adalah energi yang dibutuhkan oleh semua otot yang tersangkut dalam aktivitas tersebut, ditambah sedikit energi yang diperlukan karena adanya peningkatan denyut jantung serta pernapasan selama melakukan aktivitas yang berat. Menurut Irianto, aktivitas sehari-hari adalah kegiatan rutin harian termasuk aktivitas berolahraga. Jadi aktivitas di sini adalah aktivitas yang biasa dilakukan sehari-hari beserta aktivitas olahraga yang dilakukan setiap harinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.